Terjemahan surat Asy-Syu'ara ayat 52 sampai 68. Dan kami wahyukan atau perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar. Ayat ke-53. Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya. 54. Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel hanyalah sekelompok kecil, dan sesungguhnya kita tanpa kecuali, dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita, dan sesungguhnya kita tanpa kecuali harus selalu waspada. Kemudian kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air, dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia. Demikianlah, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. Dia, Musa, menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain. Sungguh pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang maha perkasa, lagi maha penyayang. Selanjutnya Fir'aun dan kaumnya tetap terus di atas kekafirannya, meskipun Nabi Musa alaihissalam memperlihatkan berbagai mukjizat. Setiap kali mukjizat yang berupa azab datang pada mereka, maka mereka mengadakan perjanjian dengan Nabi Musa alaihissalam bahwa jika azab itu hilang, maka mereka akan beriman dan akan melepaskan Bani Israel bersamanya. Lalu Allah menghilangkan azab itu, namun mereka mengingkari janji dan terus menerus seperti itu sampai Nabi Musa alaihissalam berputus asa dari mengharapkan keimanan mereka, yaitu Fir'aun dan kaumnya. Dan mereka sudah berhak menerima azab, serta telah tiba waktu untuk menyelamatkan Bani Israel dari cengkeraman mereka dan memberikan tempat bagi mereka di bumi. 2. Setelah berlalu beberapa tahun di mana beliau mengajak mereka kepada kebenaran dengan membawa mukjizat, namun ajakan beliau tidak menambah mereka beriman selain hanya kedurhakaan. Dan ternyata demikian, mereka dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Para mufassir banyak yang menerangkan bahwa perginya Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel dilakukan pada waktu bulan muncul, dan bahwa Nabi Musa alaihissalam sebelumnya bertanya tentang kuburan Nabi Yusuf alaihissalam, lalu ditunjukkanlah oleh perempuan tua Bani Israel. Kemudian beliau membawa peti mayatnya, karena Nabi Yusuf alaihissalam berwasiat seperti itu, yakni apabila Bani Israel keluar dari Mesir, ia meminta agar petinya dibawa bersama mereka. Ketika tiba pagi harinya dan majelis pertemuan mereka sepi, tidak ada yang memanggil maupun menjawab, maka bertambahlah kemarahan Fir'aun dan diputuskannya untuk mengejar Bani Israel. Ketika pagi harinya mereka melihat tidak ada Bani Israel,
dan mengetahui bahwa mereka telah pergi di malam harinya. Oleh karena itu, Fir'aun hendak menimpahkan hukuman kepada Bani Israel, yakni di Mesir. Harta kekayaan di ayat ini disebut dengan khunuz atau simpanan, karena Fir'aun tidak mengeluarkan untuk hak Allah di sana. Majelis, yaitu majelis besar miliknya untuk berbicara dengan para gubernur dan menteri, dengan pengejaran Fir'aun dan kaumnya untuk menyusul Musa dan Bani Israel. Maka mereka telah keluar dari negeri mereka dengan meninggalkan kerajaan, kebesaran, kemewahan, dan sebagainya. Maksudnya Allah akan memberikan kepada Bani Israel kerajaan yang kuat, kerasulan dan sebagainya di negeri yang telah dijanjikan Palestina. Maka Maha Suci Allah yang memberikan kerajaan kepada yang Dia kehendaki dan mencabutnya dari siapa yang Dia kehendaki, memuliakan orang yang Dia kehendaki karena taat kepadanya, dan menghinakan orang yang Dia kehendaki karena maksiatnya. Menjadi dua belahan. Lalu Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya masuk melewatinya. Yang dimaksud golongan yang lain adalah golongan Fir'aun dan kaumnya yang ditenggelamkan. Maksud ayat tersebut adalah di bagian yang terbelah itu Allah memperdekatkan antara Fir'aun dan kaumnya dengan Musa dan Bani Israel, di mana Fir'aun dan kaumnya termasuk melewati jalan yang dilalui Nabi Musa dan Bani Israel, tanpa ada yang tertinggal seorang pun juga, yakni penenggelaman Fir'aun dan kaumnya. Ada pula yang menafsirkan dengan terdapat pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya, atau terdapat bukti yang besar yang menunjukkan benarnya apa yang dibawa Nabi Musa alaihissalam dan batilnya apa yang dipegang oleh Fir'aun laknatullah dan kaumnya selama ini, yakni orang-orang Qibti. Meskipun bukti-bukti telah ditunjukkan Allah, ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang beriman dari kalangan mereka selain Asiyah, istri Fir'aun, Hazqil dari kalangan keluarga Fir'aun, dan Maryam binti Musa, yang menunjukkan tulang belulang Nabi Yusuf, yakni kuburnya. Dengan keperkasaan Allah, Dia binasakan orang-orang kafir yang mendustakan kepada orang-orang mukmin sehingga mereka diselamatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.